Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Surya Putra dari kelas Mekanika Fluida dari Fisika Universitas Airlangga, angkatan 2021. Sebelum saya memulai video saya kali ini, saya ingin mengucapkan hormat dulu kepada Bapak Sugi Yanto sebagai dosen pengampu mata kuliah Mekanika Fluida kelas B2 sebelum UTS. Nah, di sini eh, sebelum saya memulai di sini alangkah baiknya bahwa kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan bismillah terlebih dahulu sebelum memulai pembahasan mengenai beberapa topik dari mekanika fluida. Bismillah. Baik, sebelum kita memulai, mungkin saya akan memberikan beberapa topik dulu. Topik yang akan saya bahas di sini yaitu mekanika fluida otomatis. Dan di sini saya ingin membahas beberapa topik yaitu dari mekanika fluida atau dinamika mekanika fluida atau fluida dinamis. Di sini dari beberapa konsep yaitu seperti konservasi massa dan ada konservasi energi dan mungkin ada beberapa eh, persamaan dasar ataupun dasar yang dipakai dalam mekanika fluida entah itu dinamis maupun statis seperti halnya eh, hukum hidrostatis atau tekanan hidrostatis dan juga ada beberapa persamaan seperti Navier-Stokes yang mungkin nanti di sini Navier-Stokes ini akan terbahas di beberapa topik di sini karena memang kita membahas mengenai dinamika dan dinamika ini sendiri tidak dan persamaan yang paling advance yang masih dapat digunakan dengan baik yaitu ya eh, persamaan yang ditemukan oleh Navier-Stokes sendiri. Baik, mungkin saya akan mulai saja langsung. Yang pertama, saya akan Nah, di sini mungkin saya akan menulis terlebih dahulu. Untuk topik pertama yaitu akan saya bahas mengenai persamaan hidrostatis atau persamaan yang besar dulu di dalam mekanika fluida ataupun fluida statis. Yaitu pertama, hukum hidrostatis. Di sini mungkin saya akan juga meminta pertolongan berapa kepada ChatGPT agar bisa memudahkan proses belajar kita. Seperti itu. Mungkin di sini untuk tekanan hidrostatis sendiri kan mas kita tahu bahwa tekanan hidrostatis sendiri atau eh, bisa dikatakan sebagai persamaan tekanan hidrostatis yaitu P atau tekanan sama dengan rho dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian dari rho tersebut atau fluida tersebut. Mungkin saya akan masukkan beberapa fungsi yang telah saya buat seperti itu ya. Di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa P adalah sama dengan rho GH. Di sini rho sendiri merupakan karakteristik dari fluida yang di dalam sistem atau yang diamati atau yang diobservasi. Lalu ada percepatan gravitasi. Di sini mungkin kita akan tahu bahwa percepatan gravitasi ini mungkin di bumi itu berbeda-beda, namun perbedaan itu tidak signifikan sehingga kita anggap bahwa G ini adalah konstan dan rho sendiri itu adalah konstan karena rho sendiri itu adalah komponen karakteristik dari fluida yang diamati atau diobservasi. Nah, untuk di sini eh, yang membedakan yaitu hanya atau altitude-nya. Di sini ketinggian. Otomatis kan di sini mungkin kita ingat ya bahwa ketinggian ini bila kita membicarakan tentang ketinggian dan juga gravitasi, maka yaitu kita membicarakan tentang energi potensial. Nah, di sini mungkin prosesnya hampir sama, namun di sini kan kalau
potensial sendiri itu P sama dengan mgh. Nah, di sini m itu sendiri atau massa atau partikel yang di sini adalah fluida sendiri diwakilkan oleh densitas atau rho ini, rho di sini. Nah, untuk tekanan hidrostatis sendiri mungkin saya akan jelaskan sedikit. Nah, di sini mungkin analoginya adalah kita memiliki sebuah tangki yang berisi air atau akuarium yang berisi air. Lalu, nah, tekanan hidrostatis atau terdapat gaya hidrostatis di sini. Di sini, di daerah sini terdapat hidrostatis yang bergantung terhadap ketinggiannya terhadap permukaan. Seperti itu. Seperti ini, gaya hidrostatis sama dengan integral dari Z, atau di sini adalah altitude-nya, di sini mungkin bisa dikatakan H, dari Z-nya dari 0 ke Z T tertentu. Ini Z tertentu ini adalah ketinggian dari maksimal dari fluida atau cairan ataupun fluida yang lain dengan mengintegralkan dari eh, persamaan dari tekanan yaitu P, dan ini adalah persamaan tekanan P dalam Z, dan ini diturunkan terhadap dA atau luas penampang dari uh, dari Z ini. Jadi ini kan kotaknya atau akuariumnya bentuknya. Nah, ini D-nya itu adalah lapisan tipis, sangat tipis di sini, permukaannya di sini, dan ini turun dari Z ke 0 sampai Z ke T ke maksimal seperti itu. Nah, di sini kita bahwa mengetahui bahwa P itu sendiri rho GH, dan di sini hanya atau altitude-nya adalah Z. Jadi otomatis untuk persamaan tekanan hidrostatis merupakan sama dengan rho dikali G dikali Z. Lalu di sini mungkin kita bisa mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai analogi atau yang namanya penggambaran bagaimana sih gaya dari atau tekanan atau gaya dari tekanan hidrostatis ini apply terhadap sistem. Nah, di sini kita bayangkan sebagai tembok. Ini saya gambar sebagai dua dimensi ya. Jadi temboknya ini, dan di sini ada air yang diisi air. Ini tembok-tembok dari dinding dari wadah. Nah, air ini diisi hingga ketinggian H. H tadi yang di awal direpresentasikan oleh Z ya. Dan di sini mungkin saya akan lebih menggambarkan lagi H atau altitude-nya. Dan di sini dari titik sini tertinggi itu adalah nol. Pressure-nya nol. Karena apa? Karena dia mengalami misalnya di sini ya. Ini kan ada yang namanya gaya ke atas gitu, gaya angkat dari fluida itu sendiri di sini. Otomatis kan fluida itu punya gaya angkat ke atas. Nah, di sini karena dia itu tidak ada yang tercelup atau tidak di posisi ketika tepat setelah ketinggian air itu sendiri, maka otomatis pressure-nya adalah nol. Hanya pressure-nya nol itu pressure-nya bergantung pada pressure-pressure yang di atmosfer atau di lingkungan. Tidak ada hubungannya dengan di sini karena nol. Di sini kan hidrostatis ya. Berarti otomatis dengan fluida di air ini atau dengan cairan ini. Jadi otomatis tekanannya itu nol karena tidak ada tekanan di sini seperti itu. Lalu dia akan bertambah. Pertambahannya itu linier, membentuk segitiga, tapi turun, membesar. Dia semakin besar karena di sini otomatis paling besar. Nah, namun bila kita mencari rata-rata, kita tahu bahwa apa namanya pertengahan dari segitiga itu adalah sepertiga dari ketinggian. Nah, di sini kan ketinggiannya H. Jadi di sini rata dari gayanya itu sendiri berada pada H per 3. Dan tetap saja, ini fungsi yang menggarisi ini, fungsi yang fly di garis ini adalah otomatis fungsi kanan dalam Z atau dalam ketinggian sama dengan rho GZ atau rho GH dengan Y
sama dengan MZ plus B. Nah, di sini kita menggunakan MZ plus B ini merupakan persamaan linear karena di sini kita lihat bahwa ini persamaan linear ya, begitu. Lalu, nah, mungkin cukup untuk yang tekanan itu statis. Mungkin saya akan lanjut kepada tekanan atau hukum Pascal. Hukum Pascal sendiri kita tahu, benar. Dan di sini merupakan hukum Pascal. Di sini hukum Pascal ini mungkin kita tahu bahwa tekanan itu sendiri, tekanan sama dengan tekanan atau P sama dengan F per A atau gaya yang diperlakukan, yang di-apply ke dalam satu satuan unit luas. Nah, di sini ada luas apa? Luas permukaan yang dikenai gaya tersebut. Jadi, di sini misal kita menggunakan tabung, tabung seperti ini ya, otomatis dia itu pressure-nya atau P-nya merupakan besar F ini per di sini, per luas alasnya dari tabung ini atau luas alas yang menyentuh kotak ini. Jadi tidak semuanya, namun hanya seluas ini. Tapi ada beberapa kondisi di mana pressure-nya ini, pressure atau gayanya ini didistribusikan secara merata atau mungkin oleh benda yang diberikan pressure atau diberikan gaya. Seperti di sini. Di sini mungkin tekanan hidrolik ya, dari hidrolik. Di sini bila kita memberikan force, memberikan gaya, dan ini mampat, otomatis di sini akan mengangkat di sini dengan persamaan yaitu P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini mungkin dapat dibayangkan bagaimana fenomena fisikanya mungkin di hidrolik, di apa namanya, di bengkel hidrolik itu biasanya menggunakan sistem seperti ini. Jadi terdapat fluida yang dimampatkan dan pada sisi kedua sisi ini seperti ini, di sini biasanya diberikan yang kecil, jadi dia bisa mengangkat di sini beban yang besar, namun dengan eh, force yang efisien seperti itu. Jadi tidak, jadi di sini kan otomatis untuk mengangkat itu daripada daripada membutuhkan eh, tempat luas, dia bisa menggunakan tempat kecil, namun tetap bisa mengangkat ini. Dan di sini faktornya hanya apa? Hanya pada force-nya dan juga luas alas penampang dari penutup atau penyumbat ini yang diberikan tekanan oleh atau force oleh masing-masing F, masing-masing gaya. Seperti itu. Nah, di sini mungkin contohnya, di sini, bila ingin mengangkat A2, otomatis kita akan menekan A1. Dan di dalam fluida mampat atau incompressible, di sini, bila kita memberikan gaya, dia akan menyalurkan gaya ini ke seluruh tubuh atau keseluruhan dari liquid atau liquid fluida dalam wadah yang incompressible atau wadah yang terisolasi. Sehingga misal ini dapat bergerak ke atas dan ini dapat bergerak ke bawah atau ketika diberi gaya, maka otomatis ketika di sana memberi gaya, dia akan mengangkat ini karena ini dibahas dalam konservasi massa. Sehingga
gaya yang masuk atau energi atau gaya yang masuk sama dengan gaya yang keluar, atau di sini bisa jadi debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Di sini memang tidak ada debit masuk atau debit keluar, namun karena di sini incompressible, jadi kita menggunakan gaya, energi ataupun hal-hal lain sebagai konservasi, sebagai yang eh, yang dipersamakan. Di sini yang dipersamakan adalah force dan juga luas menampang dari sini. Sehingga semakin besar, jika kita eh, semakin besar A-nya, otomatis di sini akan semakin kecil. Dan makanya di sini A-nya diperkecil, F-nya agar agar F-nya ini mampu melakukan tes yang itu mengangkat dalam skenario 2 K2 yang mempunyai ini besar. Jadi karena dia besar, dia lebih terbagi F-nya atau gayanya seperti itu. Lebih terbagi secara homogen dan lebih luas sehingga terdispersi. Sehingga gaya ini terdispersi lebih luas. Di sini terdispersinya tidak terlalu banyak sehingga langsung gayanya langsung bisa menekan si fluida ini dan mengangkat beban yang di sini seperti itu. Mungkin selanjutnya akan saya jelaskan juga mengenai hukum Bernoulli. Di sini hukum Bernoulli ya. Nah, hukum Bernoulli sendiri merupakan sebenarnya konservasi energi, aplikasi konservasi energi, tapi dalam bentuk sederhana. Jadi di sini ada pressure, pressure, misal kita ada tabung, tabung yang memiliki besar berbeda atau mungkin saya akan carikan terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin bakal seperti ini. Jadi pressure itu terdapat perbedaan pada pipa. Ini sebenarnya tidak hanya pipa, namun juga dalam misalnya dalam rangkai sayap pesawat dan juga mungkin dalam mobil, biasanya mobil yang digunakan untuk balapan seperti F1. Nah, di sini merupakan gubernur ini merupakan konsepsi yang diterapkan pada konservasi energi. Jadi dia menggunakan konservasi massa, energi, dan juga konservasi momentum. Mungkin kita lihat lagi persamaannya. Di sini P sama ditambah setengah omega setengah rho V kuadrat. V ini adalah kecepatan. Dan ini mungkin kita ingat bahwa ini sangat familiar, yaitu ya sangat familiar karena menyerupai rumus energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat. Nah, di sini memang eh, persamaan ini memang merepresentasikan pergerakan dari fluida itu sendiri. Sehingga di sini ada V atau velocity-nya atau kecepatan dari fluida itu ketika mengalir. Lalu ada di sini, nah, ini tekanan hidrostatis. Nah, dan kita tahu bahwa tadi tekanan hidrostatis ini bergantung pada altitude, sehingga ini mencerminkan potensial energi. Lalu ada P, ini pressure-nya itu pressure yang dihasilkan atau diberikan oleh atmosfer atau lingkungan. Nah, jadi di sini konstan, semua ini akan konstan bila kita apply konservasi energi dan konservasi massa. Jadi apapun yang masuk sama dengan apapun yang keluar. Jadi misal kita melewati ini tadi, pipa di sini A-nya besar,
Nah, di sini A-nya besar, V-nya kecil. Lalu di sini A-nya kecil, V-nya besar. Ketika V besar, otomatis P-nya kecil. Mungkin di sini ya akan saya carikan dulu. Nah, seperti ini. Misal V2 itu lebih besar, misal tidak ini. Misal ketinggian V2 itu lebih tinggi dan V2 itu eh, pipanya kecil. Jadi luas penampangnya kecil sehingga V-nya otomatis akan membesar. Ketika itu otomatis di sini P2-nya akan mengecil karena untuk menyesuaikan konservasi energi di sini. Sehingga ketika V-nya itu besar atau kecepatan dari fluida yang melalui penampang dan dalam ketinggian H itu besar, maka otomatis P-nya ini akan mengecil, tekanannya akan mengecil. Nah, sementara itu, nah, di sini mungkin kita tahu bahwa dari tekanan itu atau fluida itu akan mengalir dari tekanan besar ke tekanan kecil. Otomatis kalau ini kecil, di P sini besar, dia akan mengalir dari sini ke sini, seperti itu. Dari titik satu ke titik dua. Karena apa? Karena P-nya ini lebih besar. Tekanannya lebih besar sehingga dia akan menjadi sumur potensial seperti sumur potensial. Dia akan menjadi sumur potensial dari fluida ini yang dari P1 yang lebih besar dari P2. Dan untuk penerapannya sendiri kita tahu bahwa hukum Bernoulli ini dimanfaatkan dalam berbagai prinsip di kehidupan ya seperti teknologi transportasi, kapal, lalu ada pesawat terbang, lalu ada juga mobil-mobil balap yang menggunakan konsep Bernoulli untuk menambah gaya ke bawah seperti F1 itu karena dia itu eh, tipis atau sangat lebar dan juga tipis gitu menurut saya itu dia kalau tidak diberikan eh, mungkin model atau desain mobil yang tepat dan bisa menghasilkan gaya ke bawah yang tepat maka dia akan tidak stabil gitu. Di sini mungkin saya akan melanjutkan lagi di sini. Nah, di sini saya gambarkan sebagai bola. Misal kita melempar bola, dia ke sana. Di sini bolanya dia akan ke sana. Dia muternya ke sini. Nah, ketika dia muter, dia di sini tekanannya lebih kecil dan di sini tekanannya besar. Eh, Kebalik. Di sini kecepatan udaranya besar sehingga tekanannya kecil. Nah, di sini tekanannya besar namun kecepatan udaranya kecil sehingga dia akan menahan atau memberikan drag force ke bawah sehingga di sini dia ketika dilempar dia akan naik namun dia akan turun juga jadi seperti parabolik seperti itu. Lalu untuk persamaan kedua yaitu persamaan di sini mungkin saya akan membicarakan terlebih dahulu mengenai persamaan-persamaan. Nah, mungkin akan saya bahas dulu mengenai persamaan kontinuitas. Nah, di sini kebanyakan yang kontinu adalah massa dan juga energi. Karena apa? Di sini massa. Kekontinuan massa dalam fluida itu adalah maksudnya debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Energi yang masuk juga sama dengan energi yang keluar. Jadi di sini, nah, ada saya simulasikan. Kita tahu bahwa terdapat persamaan Navier-Stokes yang ini dapat dicari di buku Mekanika Fluida. Saya menggunakan buku Mekanika Fluida karya Hudun edisi ke-6. Jadi di sini dijelaskan bahwa di sini mungkin di sini ke X, di sana ke Z.
dan di sana ke Y, di sana ke Y, ke sini ke Z. Lebarnya ini X, Z. Nah, di sini, di plan ini dan juga plan ini, mungkin nolnya di sini ya. Di sini nolnya. Hmm, kan di sini ini nol, di sini nol. Lalu di sini dan juga di sini, di dalam sini terdapat fluida. Kita anggap sebagai di sini terdapat fluida. Otomatis di sini dia akan mengalami apa ya namanya, pergeseran atau gaya, gaya pressure. Di sini kita kita gambarkan sebagai tau xx tambah delta x, delta tau xx per delta per dou x dou dx per 2. Atau di sini saya sebenarnya lebih memiliki yang lebih bagus. Ini karena saya hanya bentar. Nah, ini di sini, kita apply, merupakan di sini merepresentasikan xx di sini otomatis dalam fungsi x plus dx. Sekarang di sini dx, ini dz, dan ini dy. Oke, dan di sini adalah mg alias gayanya itu sama dengan mgx sama dengan rho dx, dy, dan dz. Maka rho ini dipengaruhi oleh volume. Jadi karena apa? Karena fluidanya ini me- mendorong atau mempressure dinding-dinding ini secara homogen dan saya tidak akan ngomong homogen sih, tapi secara sama ke semua arah, ke segala arah. Jadi semua ini terkena pressure-nya dari fluid yang ada di dalam kotak. Sehingga ini tidak, makanya ini di X, dan DZ merupakan komponen yang diberi force atau pressure oleh fluida sehingga volume dikali Gx. Lalu kita mendapatkan di bawah ini, ini yang di bawah ini akan ke sana, lalu dia akan ke sana. Jadi di sini pressure-nya adalah, karena ini dz, otomatis yang di sini merupakan tau, saya akan menulisnya sebagai tau yx, karena y dan x, yaitu di y. Lalu di sini otomatis y plus dy, karena tadi di sini adalah dy. Lalu yang di sini, yang di sini, ini, yang di atas sini, memiliki drag force saya tidak akan ngomong drag force, tapi mungkin lebih ke eh, pergerakan ke sana, seperti itu. Jadi misal kita ada fluida yang melalui ke sini. Nah, dia itu seperti terdapat gesekan. Nah, dia akan ke sana. Jadi itu di sini yang pertama otomatis tau ZX ke Z sampai ke sini tau ZX Z plus DZ, seperti itu. Sehingga kita masukkan di sini MG sama dengan MGX. Nah, ini rho GX DX DY DZ plus ini dari sini, ini juga sampai semuanya. Lalu kita ini semua dibagi dx, dy, dz atau dibagi volumenya, sehingga kita dapatkan rho gx plus tau xx ini, dan ini semuanya x dalam turunan, dan diturunkan ke terhadap x, tau yx
atau Y ini diturunkan terhadap Y dan semua di Z diturunkan terhadap di Z sama dengan rho AX. Di sini tadi rho AX adalah rho AX. Nah, ini dia. Ini adalah rho AX. Jadi U ini adalah fungsi kecepatan. Kecepatan. Di sini kecepatan bergantung terhadap X, Y, Z, dan juga waktu T. Sehingga di sini AX-nya adalah DU per DT. Nah, namun sebenarnya kan DU ini atau U ini fungsi dari keempat elemen ini. Sehingga kita menggunakan parsial atau penurunan parsial yaitu D dou U per dot T plus dou U per dx dikali dx per dt yang ini merupakan U plus du per dy per dt yang kita sebut sebagai V plus du per dz per dt dan kita sebut sebagai omega. Di sini sangat familiar ya karena memang muncul pada di sini. Dia muncul di sini. Nah, sama bukan kata itu. Nah, di sini sama. Lalu kita sederhanakan atau kita kembali. Nah, di sini rho X plus di sini ini adalah eh, dx saja. Sementara kita memiliki tiga dimensi, tiga dimensi ruang seperti itu. Jadi ada X, nah ini X, tadi sudah dijelaskan. Lalu kita ada Y, lalu kita ada di bagian Z. Nah, ini adalah persamaan Navier-Stokes. Nah, untuk eh, energi atau kontinuitas energi, kita diberikan persamaan yang awal yang pertama mungkin yang internal energi yang karena ini dapat diamati dengan jelas dan juga pasti seperti itu. Ini itu do, do di do dari rho E. Nah, E-nya ini adalah energi dalam yang di sini adalah CPT. Jadi E ini bergantung dengan suhu. Sehingga di sini perubahannya dalam satuan waktu di sini berarti otomatis tidak steady ya. Nah, di sini baru ada konveksi rho U. Nah, di sini kita mungkin tidak asing karena ini memang masuk dalam persamaan Navier-Stokes. Karena memang persamaan Navier-Stokes itu banyak banyak variasi variasi persamaannya karena memang banyak influence atau faktor-faktor yang mempengaruhi eh, perilaku dari Frida itu dapat masuk. Dan hingga sekarang ini pun persamaan Navier-Stokes itu masih dipakai bahkan juga sebagai basis dalam komputasional di mekanika fluida. Nah, lalu di sini ada difusi, lalu dari source-nya. Source ini dari luar seperti itu. Nah, dari sini key-nya merupakan kita buat dalam hukum digunakan hukum Fourier untuk flux thermal. Dan di sini key bernilai minus karena apa? Karena di sini sistemnya itu dari panas ke dingin. Jadi mungkin ini lebih ke entropi ya. Misal di sini kita punya punya yang namanya daerah panas dan juga daerah yang dingin. Mungkin ini yang dingin ini biasanya di dataran tinggi. Nah, ataupun misal di Teko, pasti dia kan ketika dia menyampur, Teko itu ketika menyampur dengan panas dan juga yang dingin, maka yang panas itu akan berkurang untuk menyesuaikan dengan eh, entropinya. Jadi mereka menjadi satu. Dan di sini dia itu otomatis mencari keseimbangan, yaitu dari hot to cold, karena di sini hotnya itu tidak homogen. Misal di sini ada
pipa, di sini ada udara panas, namun di sini tidak panas. Sehingga dia ketika dia melalui pipa ini, dia akan mentransfer panas ini ke udara-udara yang belum panas sebelumnya, dan akhirnya dia kehilangan energi. Di sini tidak energi tidak hancur, namun tertransfer kepada partikel-partikel fluida yang lain. Sehingga Q ini hasilnya merupakan minus K del nabla T. Dan persamaan akhirnya adalah seperti ini. Mungkin selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai persamaan laminar. Di sini saya membahas mengenai ini, mengenai Q sama dengan PR pangkat 4 delta P per 8 mu L. Dan di sini mu adalah viskositas kinematik fluida. Di sini juga dapat menjadi eh, viskositas dinamik, namun di sini mungkin akan berbeda sistemnya karena memang untuk kinematik ini tidak ada gangguan gitu. Jadi incompressible. Ini saya akan memulai dari sini. Nah, kita tahu ini tadi. Lalu kita juga tahu, bentar, sebentar, sebentar, sebentar.
Oke, baik saya akan lanjutkan sebelumnya. Di sini, nah, di sini saya akan membahas mengenai laminan flow. Saya akan tekan di sini. Asal usulnya dari mana soalnya? Oke, baik. Yang pertama itu di sini kita menggunakan Navier-Stokes equations dengan rho tadi bilang adalah rho itu adalah konstan. Dan di sini kita karena ini menggunakan circular ya. Di sini ini circular dan hanya velocity itu hanya di aksial atau di aksis X. Jadi U atau ini kecepatannya, percepatan velocity dalam fungsi R seperti itu. Atau UX dalam fungsi R seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan ini. Jadi di sini nah, sebenarnya ini ada ini ya, seperti ini. Jadi U-nya ke sana. Sehingga karena ini berarti otomatis karena ini adalah steady. Jadi ini uh, coret. Lalu ini R juga kita coret karena tetap di R. Ini juga. Lalu ini. Nah, nah, hanya tinggal ini. Dan di sini ini pun juga. Sehingga kita mendapatkan ini. Nah, di sini dia tidak bergantung terhadap waktu. Sehingga kini adalah nol. Ini juga nol kalau tidak bergantung terhadap waktu. Lalu persamaan ini menghasilkan sebentar, akan menghasilkan ini. Jadi ini menghasilkan ini. Nah, bagaimana mendapatkan ini? Kita tahu bahwa U dikali dot 16 itu adalah ini. Sehingga dan kita sudah tahu bahwa ini adalah nol. Ini semua adalah nol. Lalu di sini juga, ini juga nol. Ini pun juga nol. Sehingga hanya tinggal ini. Ini, ini, ini masuk ke dalam sini. Di sini. Gitu. Lalu kita mengintegralkan menjadi U sama dengan R kuadrat per 4 mu dp per dx plus A ln R plus B. Nah, di sini U harus terikat pada R sama dengan nol. Supaya apa? Karena kita tahu tadi sendiri di dalam ini, di R itu otomatis nol. Terikat harus di sini. Hingga A sama dengan nol. Di sini A sama dengan nol. Dan R sama dengan nol. Dan di sini U sama dengan nol pada R sama dengan A. Jadi di sini R sama dengan A, otomatis dia U-nya sama dengan nol. Sehingga B itu sama dengan minus A kuadrat per 4 mu dp dx. Sehingga U adalah R kuadrat min A kuadrat per 4 mu dp dx.
Nah, di sini terdapat viskositas atau di sini viskositasnya kita anggap sebagai masih eh, masih berada di sini sehingga mu nolnya sehingga eh, force-nya ini atau hubungan antara viskositasnya ini otomatis viskositas atau mu dikali do u du per dr sama dengan r per 2 dp per dx di sini. Nah, untuk T0-nya di sini, T0-nya di sini ini bisa dilihat sama dengan A per 2 dp dx. Nah, di sini kenapa A? Karena di sini R-nya adalah telah mencapai di titik di sini, di titik tepi dari dinding silinder atau pipa. Sehingga untuk Q-nya atau Q adalah debit ya. Itu otomatis integral dari 0 ke A U2 PR dr. Kita dapatkan bahwa integralnya ini bernilai minus 4A PA pangkat 4 per 8M dP per dx. Nah, di sini masih dP per dx. Nah, dP-nya ini kita bisa menghitung, misal kita dari titik tengah, titik ini, titik tepi, kita bisa langsung menggunakan delta P. Dan di sini otomatis kalau panjangnya dia ini, kita bikin diskrit. Jadi kita bisa menggunakan panjang diskrit, sehingga dibagi delta P dibagi L. Terbukti seperti itu ya. Kenapa di sini minus? Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa tekanannya di sini, karena di sini ada dinding, dan ketika ini masih ada gaya gesek. Jadi kayak gaya geseknya tidak diabaikan ya. Jadi dia akan mengalami gaya gesek. Cairan fluida ini akan mengalami gaya gesek dengan tepi-tepian ini, dan dia akan berkurang seperti seperti membuat pola pola kecepatan ini seperti parabola karena dia memang di sini di pinggir-pinggir di sini setiap pinggir ini dalam lingkaran penampang lingkaran dia akan berkurang karena mengalami gesekan dengan eh, di sini. Dan semakin besar gesekannya, otomatis di sini gesekan dari fluid itu dipengaruhi viskositas ya. Jadi ketika viskositasnya makin besar, maka dia juga gesekannya akan makin besar sehingga dia akan lebih perlu runcing seperti ini kalau nanti misal itunya apa namanya viskositasnya itu tinggi seperti itu. Oh, baik, ini sudah saya buktikan. Lalu untuk yang kedua adalah masalah dengan streamline. Eh, Sebentar. Persamaan Euler. Masalah kedua adalah persamaan Euler untuk dinamika inviscid tidak memiliki viskositas. Nah, yang tadi adalah memiliki viskositas dan yang ini tidak memiliki viskositas. Karena tidak memiliki viskositas, otomatis viskositasnya sama dengan nol. Otomatis tau Yx-nya itu viskositas dV per dx sama dengan nol. Nah, di sini kita eh representasikan dalam tiga dimensi ya. Ya, seperti dari Navier-Stokes tadi. Rho G. Nah, G-nya ini tadi kan G-nya ini dari X, Y, Z ya. Nah, di sini kita anggap saja dari kita buat sebagai vektor, vektor uang. Plus nabla P sama dengan rho dV. Ini dV ini D dan D besar ini eh dia adalah operator ya. dV vektor per dt sama di sini dV adalah V dV per dt ya. Itu adalah V vektor dikali nabla, lalu dikali dengan V vektor kembali. Seperti itu. Nah, di sini, ini adalah perubahan momentum. Dan di sini adalah gaya.
Lalu em, ini. Di sini kita dapat lihat ini, astaga. Ini pergerakannya ya, pergerakan berarti dan kita dapat lihat di sini bahwa pergerakannya ini eh, curve, berbentuk curve dan otomatis dia mempunyai dua pergerakan yaitu S ini streamline-nya ya. Kita pergerakannya streamline. Di sini otomatis streamline direction-nya adalah S dengan ini adalah arah arus sepedanya. Nah, di sini arus sepedanya ya. Nah, di sini delta Z per ds-nya itu adalah nol. Di sini nol, struknya direction-nya nol. Lalu di sini juga nol. Nah, ini kita membayangkan bahwa partikel partikel ini bergerak pada streamline. Dan ini menunjukkan bahwa kok ini menunjukkan kita bahwa arah perubahan P sepanjang S itu delta P do P per do S dan do V per do S itu perubahan velocity atau kita sebut sebagai akselerasi ya ini ini lalu sepanjang S. Namun ada tanda minus. Di sini ada tanda minus. Kita dapatkan ini nol karena memang tidak masuk. Eh, di sini nol, di sini nol, di sini minus. Kenapa minus? Karena tekanan ini diartikan jika tekanan berubah sepanjang S dalam positif hingga atau ininya increase ya, increase. Lalu di sini ketika P-nya bertambah, maka V-nya itu berkurang. Sehingga ketika tekanannya atau pressure-nya bertambah, kecepatannya akan berkurang. Gitu. Nah, di sini itu ada partikel-partikel yang bergerak. Yang ini mengikuti arah streamline. Dan di sini kan ketika pressure-nya bertambah, P-nya atau itu berkurang. Sehingga seperti yang saya katakan tadi di persamaan Bernoulli, bahwa ketika P itu bertambah, maka P-nya itu berkurang. Jadi V-nya itu dia akan menyalurkan atau menggerakkan si partikel fluida dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Di sini juga ada arah normal. Arah normalnya di sini ya. Di sini Z per N-nya sama dengan nol. Dan kita mendapatkan persamaan ini. Ini steady flow ya. Makanya tadi ini nol. Dan inti kita neglect atau mengabaikan gravitasi sehingga ini nol. Dan ini karena steady flow ini juga nol. Dan di sini G kita mengabaikan gravitasi maka ini kita sebut sebagai nol. Kita buat sebagai nol seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, nah di sini normal dalam curve streamline dalam apa namanya arus berbelok itu eh, P atau pressure itu bakal increase dan hanya bervariasi pada streamline lurus. Dan di sini V atau P itu hanya bisa bervariasi pada streamline curve. Kalau untuk lurus, dia tidak akan memiliki variasi dari pressure.
Itu. Baik, sepertinya itu seperti yang telah saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Seperti yang telah saya sampaikan, yang cukup saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan juga memperhatikan video yang saya buat. Dan terima kasih untuk Pak Sugianto sebagai dosen pengampu mata kuliah mekanika fluida dan juga kepada semua teman-teman yang mungkin yang menonton video ini. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya bahwa jikalau banyak kekurangan dalam video saya ini dan mungkin saya tidak pandai menjelaskan ataupun kurang dalam menjelaskan dan juga bahkan bisa membuat orang bingung juga. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan di sini mungkin saya tegaskan bahwa tadi itu eh, kita tahu bahwa di mekanika fluida itu ada kinematika dari fluida itu sendiri dan juga ada dinamika dari fluida atau mungkin fluida statis dan juga fluida dinamis. Ada beberapa persamaan atau hukum yang hanya berada dalam ranah mekanik fluida statis dan juga ada yang hanya di fluida dinamis. Seperti Navier-Stokes itu sebenarnya bisa dua-duanya, namun dia akan lebih akurat atau lebih efisien bila kita menggunakannya di dalam sistem dinamis. Karena memang untuk Navier-Stokes ini sebenarnya dia kalau yang saya baca itu merupakan persamaan yang sangat rumit namun sangat-sangat masih berguna di sini bahkan sekarang sampai sekarang dan bahkan fungsi itu digunakan untuk memperkirakan cuaca. Hampir semua perkiraan cuaca di sistem perkiraan cuaca di dunia ini menggunakan sistemnya Navier-Stokes. Dan karena itu, karena tadi kan kita bilang ya, saya udah menjelaskan bahwa di situ di Navier-Stokes itu ada kekekalan massa juga ada kekekalan energi yang di situ bisa berapply untuk incomparable, untuk viscosity steady, untuk incompressible. Terus ada untuk yang viskositas steady, terus Newtonian. Sebenarnya ada lagi seperti Newtonian liquid atau fluida Newtonian. Lalu di sini tadi untuk sistem terbuka seperti di pesawat, seperti di apa sistem gaya angkut pesawat itu sebenarnya juga menggunakan Navier-Stokes karena pesawat sendiri kan masih menggunakan walaupun dia menggunakan prinsipnya Bernoulli, tapi prinsip Bernoulli dan Navier-Stokes ini sebenarnya kan hampir sama. Walaupun Navier-Stokes ini sendiri menurut saya itu pengembangan yang jauh lebih lebih kompleks dari Bernoulli. Itu mungkin cukup saya cukupkan mungkin video saya kali ini. Terima kasih kepada Pak Sudi, terima kasih kepada teman-teman, terima kasih telah menonton dan juga memberikan ilmu eh, hingga sebelum UTS ini. Dan mungkin saya akan dan semoga kita dapat bertemu lagi dengan di lain matkul. Pak Sugi, cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.